Halo teman, galbay 30 juta di aplikasi Shopee PayLater atau S-Pinjam, apakah aman? Ini jawabannya. Nah, video ini sebagai jawaban atas pertanyaan kemarin banyak sekali di kolom komentar tentang aplikasi Shopee PayLater atau S-Pinjam yang sudah galbay sekitar 30 juta lebih ya teman. Dan ini apakah aman atau tidak, saya akan jelaskan di video kali ini. Nah, pertama kita harus tahu dulu untuk aplikasi Shopee PayLater atau S-Pinjam itu adalah aplikasi legal bersertifikasi OJK. Jadi akan ada resiko-resiko yang harus teman-teman tanggung jika sudah melakukan galbay alias tidak bayar tagihan. Itu harus teman-teman camkan atau pahami terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus tahu tentang ini terlebih dahulu. Nah, kalau sudah tahu, kita beranjak ke hal yang lain, apakah aman atau tidak. Nah, saya tidak tahu arah pertanyaan ini aman yang apa. Apakah aman dari bunga denda, apakah aman dari BI checking, apakah aman dari DC lapangan. Nah, saya akan jawab satu-satu. Yang pertama adalah apakah ini aman dari bunga denda? Tentu saja tidak ya teman, karena ini jelas-jelas aplikasi legal bersertifikat OJK. Jadi kalau sudah galbay tentu akan kena bunga dan denda. Besarannya ini biasanya 0,1% flat harian ya teman. Dan untuk maksimalnya ini 100% dari pinjaman pokok. Misalnya teman-teman punya pinjaman 1 juta tidak dibayar 5 tahun, 10 tahun atau 100 tahun, tetap saja untuk pelunasannya tetap 100% dari pinjaman pokok. Jadi 1 juta untuk pinjaman pokok, 1 juta untuk bunga denda, dan total pelunasannya 2 juta rupiah. Seperti itu ngitungnya biar gampang. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah apakah aman dari BI checking. Nah, kita tahu untuk Shopee PayLater ini adalah pinjaman online yang sudah bekerjasama dengan bank, tentu saja akan kena BI checking ya teman. Tapi ini tidak semasif Akulaku dan Kredivo. Biasanya kalau pilih-pilih orang ya teman, jadi hoki-hokian saja. Ada yang kena BI checking, ada yang tidak. Ada juga yang sudah dilunaskan aplikasi Shopee PayLater, ada yang tidak. Karena kemarin dengung-dengung atau kabar-kabarnya tentang masalah pelunasan Shopee ini sudah mulai diterapkan lagi. Jadi saya berharap semoga subscriber saya banyak yang dapat pelunasan hutang dari Shopee PayLater ini. Semoga saja teman. Nah, itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga adalah apakah aman dari DC lapangan. Nah, pertanyaan ini banyak sekali muncul di kolom komentar teman. Jadi saya tegaskan di sini, untuk aman atau tidaknya dari DC lapangan itu tergantung dua hal penting. Yang pertama domisili teman-teman, yang kedua adalah nominal pinjaman teman-teman. Untuk domisili biasanya yang aman itu di luar Jabodetabek, misalnya di Medan, di Aceh, di Planet Mars, itu lebih aman untuk penagihan dari desa lapangannya, tidak akan mungkin ditagih teman. Kecuali nih domisili teman-teman ada di Jakarta atau di Bogor atau yang sekitar Jabodetabek, itu mungkin ada DC lapangannya. Jadi ini menjawab semua pertanyaan dari teman-teman, apakah aman atau tidak tergantung domisilinya. Yang kedua adalah tergantung nominal pinjamannya. Nah, biasanya yang ditagih oleh developer dari Shopee PayLater atau S-Pinjam ini pinjaman-pinjaman yang besar lebih dari 10 juta rupiah. Itu biasanya menjadi prioritas utama penagihan DC lapangan dari Shopee PayLater ini. Buat teman-teman yang ada tagihan sekitar 2 juta, 1 juta, 500 ribu, itu kemungkinan besar tidak akan ditagih ya teman. Kenapa? Karena yang nagih itu namanya debt collector. Debt collector itu akan dapat uang fee jika umpamanya tagihannya besar. Untuk tagihannya kecil tidak akan mungkin dapat fee, jadi males saja nagih orang yang punya tagihan kecil. Jadi ini menjadi concern dari pinjaman online untuk masalah ini, dan itu menjadi kunci dari apakah aman atau tidak. Itu dua itu yang paling krusial teman. Jadi mohon dicamkan, mohon dimengerti tentang masalah ini ya. Video singkat dari saya, buat teman yang kurang jelas atau malah bingung tentang masalah ini, bisa tulis kolom komentar domisilinya dan besar pinjamannya apakah akan ditagih tidak. Saya akan jawab sebisa saya. Dan saya video singkat dari saya dengan manfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.